Inilah segmen Hot News dan di sini kita akan simak informasinya di mana Rusia memberikan syarat mutlak untuk mengakhiri perang di Ukraina. Syarat tersebut datang langsung dari Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov yang menegaskan perang tak akan berhenti selama NATO masih bercokol di Eropa Timur dan kawasan Baltik. Ryabkov menyebut kehadiran NATO menjadi akar utama konflik di Ukraina bukan hanya soal wilayah atau kepentingan geopolitik Rusia saja. Dalam pernyataan resminya, Ryabkov menuding Amerika Serikat dan Sekutu Barat sebagai pemicu krisis sejak awal. Ia menegaskan penarikan pasukan NATO dari kawasan Baltik akan menjadi kunci perdamaian, menyebut NATO sebagai bentuk ancaman langsung bagi keamanan Rusia. NATO sendiri saat ini memiliki 8 kelompok tempur multinasional yang tersebar di negara-negara seperti Latvia, Lituania, Polandia hingga Slovakia. Dan setelah invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022, Swedia dan Finlandia pun memutuskan bergabung dengan NATO, memperluas pengaruh aliansi di sekitar Rusia. Sekjen NATO Mark Rutte menyatakan bahwa Rusia berpotensi menyerang NATO dalam 5 tahun ke depan. Ia mendesak negara-negara anggota meningkatkan belanja militer hingga 5% dari PDB guna menghadapi ancaman yang disebutnya tak akan hilang bahkan setelah perang Ukraina berakhir. Kita beralih ke informasi terpopuler selanjutnya, penembakan massal kembali mengguncang Eropa. Kali ini tragedi memilukan terjadi di sebuah SMA di Graz, Austria. 10 siswa tewas dan pelaku mengakhiri hidupnya sendiri. Penembakan disebut sebagai yang paling mematikan dalam sejarah modern Austria. Pelaku adalah mantan siswa berusia 21 tahun yang datang ke sekolah dengan 2 senjata api. Ia menembaki murid di 2 ruang kelas, termasuk kelas yang dulu pernah ia tempati. Sebanyak 10 orang tewas, 6 diantaranya perempuan dan setidaknya 12 lainnya terluka. Polisi menemukan pelaku tewas di kamar mandi sekolah dengan pistol dan senapan di sampingnya. Kanselir Austria Christian Stocker menyebutkan peristiwa ini sebagai hari kelam bagi bangsanya. Austria menetapkan 3 hari berkabung nasional dan 1 menit mengheningkan cipta pada hari Rabu pagi. Penyelidikan sementara mengungkapkan pelaku meninggalkan surat perpisahan, namun tak menjelaskan motif dari pelaku. Beberapa laporan menyebut pelaku pernah menjadi korban bullying, namun belum ada konfirmasi resmi. Austria tercatat sebagai negara dengan kepemilikan senjata api tertinggi di Eropa, 30 senjata per 100 orang. Ini menjadi alarm keras terkait regulasi kepemilikan senjata dan keamanan sekolah. Hot News berikutnya datang dari dunia penerbangan, di mana maskapai murah asal Singapura Jetstar Asia resmi tutup per 31 Juli 2025. Maskapai ini gulung tikar setelah 20 tahun beroperasi. Pemiliknya, Qantas Airways, menyatakan Jetstar Asia tak lagi mampu bersaing karena tekanan biaya operasional dan semakin ketatnya persaingan. Jetstar Asia diperkirakan rugi hingga 35 juta dolar Amerika Serikat sebelum pajak di tahun ini. Penutupan hanya berdampak pada rute intra-Asia dari Singapura. Jetstar di Australia, maksud kami, Selandia Baru dan Jepang tetap beroperasi seperti biasa. Sebanyak 13 pesawat Airbus A320 Jetstar Asia akan ditarik dan dikembalikan ke Australia dan Selandia Baru. CEO Qantas Vanessa Hudson menyebutkan kenaikan biaya pemasok hingga 200% menjadi salah satu penyebab utama maskapai tak bisa bertahan. Semua karyawan terdampak akan diberi pesangon dan dukungan pekerjaan. Jetstar Asia meninggalkan warisan penting dalam dunia penerbangan murah Asia Tenggara. Namun kini panggungnya harus berakhir di tengah tantangan industri yang semakin kompleks. Kita beralih ke Amerika Serikat, di mana kondisi di AS kian memanas setelah protes imigrasi berubah menjadi kerusuhan di kota Los Angeles resmi menetapkan jam malam. Wali kota Karen Bass menetapkan jam malam di pusat kota mulai pukul 8 malam hingga pukul 6 pagi. Kebijakan ini diambil untuk menghentikan vandalisme dan penjarahan yang semakin parah. Sejak Jumat, gelombang protes berubah rusuh setelah Polisi Imigrasi Federal, Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai atau ICE mengencarkan penangkapan terhadap para imigran. Lebih dari 500 orang telah ditangkap dan sedikitnya 23 bisnis dilaporkan dijarah pada Senin malam.
Sebagian massa merusak fasilitas umum, membakar dan mencoret-coret bangunan. Presiden Donald Trump membela tindakan kerasnya, menyebut kerusuhan ini sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional. Namun Gubernur California Gavin Newsom menyebutkan langkah Trump sebagai tindakan tiran yang mengancam demokrasi. Sementara itu protes menyebar ke New York, Atlanta, Chicago, dan San Francisco. Di Manhattan, ribuan demonstran turun ke jalan menyerukan solidaritas untuk para imigran. I wanted to let the city know that I have declared a local emergency and issued a curfew for downtown Los Angeles to stop the vandalism, to stop the looting. Many businesses have now been affected by or vandalized. Last night, there were 23 businesses that were looted. And I think that if you drive through downtown LA, the graffiti is everywhere and has caused significant damages to businesses and a number of properties. So my message to you is, if you do not live or work in downtown LA, avoid the area. Law enforcement will arrest individuals who break the curfew, and you will be prosecuted. Hundreds of officers from police and sheriff departments from across the region and state are working alongside LAPD through a unified command structure. The curfew will be in place tonight from 8 p.m. until 6 a.m.